Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inang, NIM 2192232. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan tentang bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word dengan mengenal fungsi fitur dan editing yang terdapat pada aplikasi Microsoft Word. Baiklah, saya akan mulai. Saya pertama akan menjelaskan tentang bagaimana fungsi-fungsi yang terdapat pada menu tab pada Microsoft Word. Yang pertama itu ada menu tab Home, ada sub menunya, ada Clipboard. Clipboard ini terdiri dari paste yang berfungsi untuk menempelkan hasil copy atau cut. Kemudian ada aplikasi Cut, berfungsi untuk memotong teks atau objek terpilih. Kemudian ada Copy, berfungsi untuk menggandakan teks atau objek terpilih. Kemudian ada Format Painter, yang berfungsi untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Kemudian ada submenu font. Submenu font ini terdiri dari font sendiri untuk berfungsi untuk memilih jenis huruf. Kemudian ada font size, berfungsi untuk mengatur ukuran huruf. Kemudian ada grow font yang berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Kemudian ada screen font yang berfungsi untuk kebalikan dari grow font, yang berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Kemudian ada yang namanya changes. Changes ini berfungsi untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Kemudian ada yang namanya clear formatting. Clear formatting ini berfungsi untuk menghapus formatan teks terpilih. Kemudian ada bold yang berfungsi untuk menebalkan teks terpilih. Kemudian ada italic, berfungsi untuk memiringkan teks terpilih. Kemudian ada underline, berfungsi untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih. Kemudian ada yang namanya sticker stroke yang berfungsi untuk memberikan tanda coret pada teks terpilih. Kemudian ada yang namanya subscreen yang berfungsi untuk mengetik karakter pemangkatan. Kemudian ada superscript yang berfungsi untuk mengetik karakter pengangkatan. Karena ada text effect. Text effect ini berfungsi untuk memberikan artistik pada teks terpilih. Kemudian ada yang namanya font color, berfungsi untuk mengatur ukuran, berfungsi untuk mengatur warna teks terpilih. Kemudian ada submenu paragraf. Submenu paragraf ada bullets. Bullets ini berfungsi untuk memberikan tanda bullet di tiap paragraf terpilih. Kemudian ada numbering, berfungsi untuk memberikan format penomoran di tiap paragraf terpilih. Kemudian ada yang namanya decrease indents yang berfungsi untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Kemudian ada increase indent yang berfungsi untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Kemudian ada yang namanya left to right text direction yang berfungsi untuk menjadikan arah teks berjalan dari kiri ke kanan. Kemudian ada lagi right text, kebalikan dari left to right, yang artinya untuk menjadikan arah teks berjalan dari kanan ke kiri. Kemudian ada sort. Sort berfungsi untuk menyortir data. Kemudian ada yang namanya show paragraph marks atau show height untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Kemudian ada alignment text left. Alignment text left ini berfungsi untuk mengatur teks rata kiri. Alignment text right berfungsi untuk mengatur teks ke arah rata kanan. Kemudian ada justify. Justify ini berfungsi untuk mengatur teks rata kanan atau rata kiri. Kemudian last spacing. Last spacing ini berfungsi untuk mengatur jarak antar baris teks.
Terus ada shading. Shading ini berfungsi untuk mengatur warna teks terpilih. Kemudian ada border, yang artinya untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Kemudian ada submenu style. Submenu style di situ ada bagian untuk mengatur style pada huruf yang akan digunakan. Kemudian ada editing. Editing ini ada 3 submenunya. Editing ini ada 3 menunya, itu find, replace, dan select. Find ini berfungsi untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam suatu file. Kemudian ada replace. Replace ini berfungsi untuk mencari atau mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata yang baru. Kemudian ada select, digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Kemudian kita pindah di tab menu insert. Tab menu insert ini kita ada submenunya page. Submenu page ini terdiri dari cover page, blank page, and page break. Cover page ini berfungsi untuk mengganti cover halaman Microsoft Word. Kemudian ada blank page berfungsi untuk membuat halaman kosong yang baru. Kemudian ada page break. Page break ini berfungsi untuk memisahkan paragraf dengan halaman yang berbeda. Kemudian ada di tabel, submenu table. Submenu table ini berfungsi untuk membuat dan menambahkan tabel di halaman kerja. Kemudian ada submenu illustration. Submenu illustration ini ada di dalamnya ada picture, clip art, shapes, smart art, dan chart. Picture berfungsi untuk menambahkan atau menyisipkan file gambar pada teks. Kemudian ada clip art berfungsi untuk menyisipkan gambar dari folder clip art yang tersedia di library program. Kemudian ada shapes, digunakan untuk menambahkan gambar seperti line, basic, shapes, block, arrow, flowchart, dan lain sebagainya. Kemudian ada smart art. Smart art ini digunakan untuk menambahkan icon list, process, site, hierarchy, relationship, matrix, piramid menggunakan grafik. Jadi biasanya orang menggunakan ini untuk menggunakan grafik. Kemudian ada chart. Chart ini digunakan untuk menambahkan grafik kolom, line, pie, bar, area, XY, atau scatter, stock, surface, dot, nut, bubble, and radar. Kemudian kita pindah di submenu link. Submenu link ini ada hyperlink, bookmark, and cross reference. Hyperlink digunakan yang seperti ini. Hyperlink digunakan menambahkan URL website. Kemudian ada bookmark, berfungsi untuk membuat halaman favorit. Kemudian ada cross reference yang digunakan untuk membuat halaman referensi atau rujukan. Kemudian kita pindah di submenu header and footer. Header and footer ini ada di dalamnya ada header, ada footer, and page number. Header digunakan untuk membuat header di halaman kerja atas. Kemudian ada footer yang digunakan untuk membuat footer, hampir sama dengan menu header. Bedanya terletak di bawah halaman dokumen. Kemudian ada page number. Page number ini berfungsi untuk memberikan nomor di header atau footer halaman kerja. Ada yang kita kalau biasanya sering pakai itu di button page. Ini tinggal kita pilih yang kita menggunakan model yang seperti apa. Kemudian kita pindah di submenu teks. Submenu teks ini ada text box yang berfungsi untuk membuat teks di halaman kotak, di dalam kotak. Kemudian ada quick parts yang berfungsi untuk mengatur teks secara otomatis. Kemudian ada word art yang berfungsi untuk mengubah teks dengan gaya yang ingin kita gunakan. Kemudian ada drop cap yang berfungsi untuk memperbesar huruf di awal paragraf dengan berbagai gaya teks. Kemudian ada signature line. Signature line yang berfungsi untuk membuat tanda tangan atau nama. Kemudian ada date atau time, digunakan untuk menambahkan
digunakan untuk menambahkan tanggal dan waktu di halaman kerja. Kemudian ada namanya objek, digunakan untuk menambahkan file di halaman kerja, contohnya file PDF. Kemudian berikutnya ada simbol. Submenu simbol terdiri equation dan simbol. Equation ini berfungsi atau digunakan untuk menambahkan simbol-simbol persamaan yang sering digunakan untuk matematika. Kemudian ada simbol, digunakan untuk menambahkan simbol-simbol. Kemudian kita pindah di step menu Backlight. Tab menu Backlight ini ada sub tabnya terdiri dari Themes. Themes ini terdiri dari Themes, Color, Font, and Effect. Themes ini digunakan untuk mengganti tema halaman kerja. Color digunakan untuk mengganti warna teks dan background. Terus font digunakan untuk mengubah model teks. Kemudian efek yang digunakan untuk menambahkan efek warna teks dan background. Kemudian ada yang namanya tab menu Page Tube. Di dalamnya ada margin, orientation, size, columns, break, line numbers, and hyphenation. Margins digunakan untuk membuat menentukan jarak tulis dari samping kiri dan kanan halaman kerja. Biasanya itu yang kita pakai itu 4433. Kemudian ada orientation, bisa landscape, bisa portrait. Kemudian ada size. Orientation ini digunakan untuk menentukan halaman kerja horizontal ataupun vertikal. Kemudian ada size. Size ini digunakan untuk menentukan ukuran halaman kerja atau kertas. Biasanya saya menggunakan A4. Kemudian ada bricks. Digunakan untuk menentukan jarak antar kolom. Kemudian ada line number. Line number digunakan untuk menambahkan nomor setiap baris teks. Kemudian ada hyphenation, digunakan untuk memisahkan suku kata dengan tanda penghubung. Kemudian kita pindah di tab menu background. Background ini terdiri watermark, color, and border. Watermark berfungsi untuk menambahkan tanda air di background halaman menggunakan teks atau gambar. Kemudian ada color pack. Color pack digunakan untuk mengubah warna halaman kerja menggunakan warna. Kemudian ada namanya pack border digunakan untuk membuat garis pinggir halaman kerja. Kemudian kita pindah di sub menu paragraf. Kita pindah di sub menu paragraf. Yang pertama itu ada indent. Indent ini digunakan untuk mengatur jarak teks ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada spacing yang digunakan untuk mengatur jarak antara atas dan bawah paragraf. Kemudian kita pindah ke tab menu arrange. Sub menu arrange yaitu ada position yang berfungsi menentukan posisi objek gambar. Ada bring to front berfungsi untuk menentukan posisi objek lain dengan yang lainnya. Kemudian ada send to back yang digunakan untuk mengembalikan objek lain dengan yang lainnya. Kemudian ada text wrapping yang digunakan untuk meratakan teks supaya mengikuti objek. Kemudian ada aligan yang digunakan untuk meluruskan posisi objek. Kemudian ada group yang digunakan untuk menghubungkan antar objek satu dengan yang lainnya supaya lebih mudah mengatur posisi objek. Kemudian ada rotate yang digunakan untuk memutar posisi objek gambar. Kemudian kita pindah ke reference. Reference ada table of content. Table of content ini berfungsi untuk di sub menu table of content ini ada table of content sendiri yang berfungsi untuk pengolahan daftar isi secara otomatis. Kemudian ada add text, itu artinya menambahkan teks atau untuk mengelola paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Kemudian update table yang digunakan untuk memperbarui daftar isi seperti pada perubahan sebuah dokumen. Kemudian ada footnote, submenu footnote, ada insert footnote yang berfungsi
untuk menyisipkan catatan kaki rujukan yang berada di bagian bawah halaman atau footer. Kemudian ada next footnote yang berfungsi untuk memantau footnote atau endnote yang terdapat di seluruh dokumen aktif. Kemudian ada show notes adalah untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Kemudian ada citation and bibliography. Ada insert citation yang berfungsi untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Kemudian ada manage source yang berfungsi untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Kemudian ada style untuk memilih bentuk bibliografi yang Anda inginkan. Kemudian ada bibliografi yang digunakan untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Kemudian kita pindah di submenu caption. Ada insert caption yang berfungsi untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Kemudian ada cross reference untuk menyisipkan referensi silang. Kemudian ada update table yang digunakan untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog. Kemudian ada submenu index. Submenu index ini ada mark entry yang berfungsi untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Kemudian ada insert index yang berfungsi untuk menyisipkan daftar kata ke dalam dokumen. Kemudian ada update index yang berfungsi untuk memperbarui data terkini. Kemudian ada table of authorities. Ada insert table yang berfungsi untuk menyisipkan daftar sumber dari pemilik otoritas dokumen. Ada update table yang berfungsi untuk melakukan perbaruan terhadap kutipan pada tabel. Kemudian kita pindah di tab menu mailings. Tab menu mailings ini ada create, ada envelopes yang berfungsi untuk membuat dan mencetak sampul. Kemudian ada labels yang berfungsi untuk membuat dan mencetak labels. Kemudian kita pindah di star mail merge. Ada star mail merge yang berfungsi untuk membuat surat yang biasa atau berupa email untuk banyak orang. Kemudian ada select recipients yang berfungsi untuk membuat daftar penerima surat. Kemudian ada edit recipient lists untuk mengubah daftar penerima surat. Kemudian ada write and insert fields. Ada highlight mark fields yang berfungsi untuk mempermudah mengubah informasi yang salah. Kemudian address block yang berfungsi untuk memasukkan alamat pada surat yang akan dituju. Greeting line yang berfungsi untuk membuat nama sapaan. Insert mark yang berfungsi untuk menambah informasi mengenai penerimaan surat. Kemudian ada preview result. Ada preview result untuk melihat hasil surat yang dibuat dalam daftar penerima surat. Ada find recipient untuk mencari daftar penerima surat. Ada finish and mark untuk mengetahui bahwa surat yang dibuat sudah lengkap. Kemudian kita pindah di tab menu review. Ada spelling di proofing, di submenu proofing, ada spelling and grammar yang berfungsi untuk membetulkan ejaan atau tata bahasa dalam lembar kerja. Kemudian ada research yang berfungsi untuk meneliti bahasa, kamus, ejaan, dan lain-lain yang ada pada hasil kerja. Kemudian ada thesaurus untuk mencari persamaan kata yang dipilih atau shift tambah F7. Kemudian ada translate yang digunakan untuk menggantikan kalimat yang dipilih ke dalam bahasa lain. Kemudian ada comment. Ada new comment untuk mengubah komen baru dari kalimat yang terpilih. Ada delete yang berfungsi untuk menghapus komen. Prepause untuk memilih komen yang sebelumnya. Terus next untuk melihat komen yang selanjutnya. Kemudian ada submenu tracking. Di dalamnya ada tracking change, balance, final showing markup, show markup, reviewing pen.
Track change berfungsi untuk mengubah hasil kerja yang telah dibuat, seperti menghapus dan memformat. Kemudian ada balance yang digunakan untuk memilih atau melihat hasil kerja yang telah direvisi. Kemudian ada submenu change, accept, reject yang berfungsi menerima perubahan, kemudian reject yang berfungsi untuk menolak perubahan. Kemudian ada submenu compare, yang compare ini ada untuk mengkombinasikan berbagai versi dari dokumen. Kemudian ada protect, submenu protect dokumen yang berfungsi untuk melindungi hasil kerja sebagai hasil persendirian atau privasi. Kemudian yang terakhir, tab yang terakhir yaitu view. Ada dokumen view, submenu dokumen view. Ada print layout yang berfungsi untuk melihat hasil kerja yang akan dicetak. Ada full screen reading yang berfungsi untuk melihat dan membaca hasil kerja dengan ukuran maksimal. Ada web layout yang berfungsi untuk melihat hasil kerja web. Kemudian ada outline untuk melihat hasil kerja sesuai dengan urutan atau bagan. Terus ada draft yang berfungsi untuk melihat hasil kerja sesuai dengan konsep. Kemudian ada submenu show, ada ruler yang berfungsi untuk menampilkan penggaris yang digunakan untuk mengukur objek dalam dokumen. Ada grid lines untuk menghidupkan grid lines yang dapat menyelesaikan objek dalam dokumen. Kemudian ada message bar adalah untuk membuka tab pesan untuk menyelesaikan tindakan yang diperlukan pada dokumen. Kemudian ada dokumen map yang digunakan untuk membuka peta dokumen yang memungkinkan Anda menggunakan navigasi melalui paduan struktur pada dokumen. Kemudian ada thumbnail untuk menavigasi dokumen yang panjang melalui gambar kecil dari setiap halaman. Kemudian ada submenu zoom. Submenu zoom yang pertama itu ada zoom sendiri untuk memperbesar tampilan dalam dokumen. Ada 100% yang digunakan untuk memperbesar hasil kerja ke dalam satu halaman normal. Ada one pack yang digunakan untuk melihat hasil kerja dalam satu halaman penuh. Two pack yang digunakan untuk melihat hasil kerja dalam 2 halaman penuh. Kemudian ada pack wide yang digunakan untuk melihat hasil halaman kerja sesuai dengan lembar halaman. Kemudian ada window. Window ini ada new window untuk membuka jendela baru yang memperlihatkan dokumen tersebut. Ada arrange all untuk mengatur semua jendela program sejajar berdampingan. Ada split untuk membagi jendela menjadi beberapa panel yang memperlihatkan lembar kerja. Kemudian ada view side by side adalah untuk memperlihatkan jendela berdampingan. Scrolling yang digunakan untuk membuat jendela menggulung berdampingan. Kemudian ada reset window position untuk men-set ulang jendela berdampingan. Ada switch windows yang berfungsi untuk mengalihkan sebuah termasuk membuka jendela. Kemudian yang terakhir itu ada makros. Makros yang berfungsi untuk merekam makro atau menerima pengaturan makro lainnya. Kemudian sesuai dengan aturan yang di soal ada bagaimana cara memilih teks. Semisal kita berada dalam sebuah web atau teks dokumen, saya akan memberikan contoh. Saya ambil dalam dokumen. Saya ambil dalam dokumen. Misalnya seperti ini. Saya akan memilih teks. Bagaimana caranya kita memilih teks? Saya memilih teks seperti ini ya. Yang pertama yang saya lakukan, apabila kita ingin memilih semua teks sekaligus, bisa kita melakukan Ctrl A, maka semuanya akan terblok.
dan tinggal kita copy. Tetapi jika kita ingin memilih hanya sebagian saja, maka blok saja teks yang akan kita pilih. Misalnya seperti ini, kita memblok teksnya. Terus kita copy. Bisa juga kita klik kanan atau kita pilih Ctrl C, kita copy, kita pindahkan pada lembar kerja yang baru. Tapi dengan syarat bahwa fontnya sudah diatur, agar sebenarnya biar tidak, tapi alangkah baiknya agar teks yang kita pilih itu sudah teratur ketika kita copy. Kemudian kita atur marginsnya seperti ini, kita atur size-nya jadi A4, tergantung bisa size A4 atau A5 tergantung dari arahan. Kemudian kita paste, bisa juga Ctrl V. Nah, seperti ini paste. Ya, kan sudah teratur seperti. Kemudian ada bagaimana caranya bila kita menghapus teks. Bila kita menghapus teks, bisa seperti ini. Bisa kita memblok teks yang akan kita hapus. Seperti ini. Memblok teks yang akan kita hapus. Tinggal kita pilih backspace. Tekan backspace, maka dengan otomatis akan terhapus. Tetapi jika kita bisa juga tanpa kita blok pada teks, tinggal kita kursornya kita taruh di depan atau di samping pada teks yang akan kita hapus, maka tinggal kita hapus seperti ini. Kemudian ada mengcopy dan memindahkan teks. Mengcopy dan memindahkan teks. Sama halnya tadi dengan memilih teks. Hanya memilih teks kan langsung kita blok tanpa kita copy. Tapi apabila lalu untuk mengopi dan memindahkan teks, maka seperti ini. Sama halnya dengan memilih teks, kita copy, kita blok teks yang akan kita pilih, yang akan kita pindahkan. Kemudian kita copy bisa klik kanan pada laptop, kemudian bisa kita Ctrl C, kita pindahkan ke lembar jawaban. Kemudian kita selanjutnya itu kita paste, bisa kita klik kanan ataupun kita Ctrl V, kita paste, dengan sendirinya akan muncul. Dan ukuran huruf maupun jenis hurufnya itu sudah teratur apabila kita mengatur dari awal memang. Kemudian bagaimana cara mengatur format teks? Format teks itu ada bagaimana cara mengatur paragrafnya, mengatur spasi antar barisnya, kemudian seperti itu. Kemudian kita tindis, kita tekan yang tab menu paragraf, ada tanda panah ke bawah, kita tekan. Kemudian kalau kita pilih justify, maka dia akan rata kiri maupun rata kanan. Kemudian kita pilih left to right. Kemudian kita pilih first line, karena apabila bukan kita pilih first line, maka secara otomatis seperti ini, kita pilih non spesial, kita pilih non, maka kita klik OK, maka secara otomatis paragrafnya itu atau baris barunya tidak akan ada. Apabila kita pakai first line, maka secara otomatis paragrafnya akan ada. Kemudian ada bagaimana cara kita untuk mengatur spasi antar baris. Spasi antar baris kita pakai menggunakan line spacing.
Seperti ini, kita pakai itu biasanya 1,5. Kita klik OK. Atau bisa juga kita ada di sini. Ada di tab menu paragraf. Di icon yang ini. Jadi icon yang ini 1,5 spasinya. Kemudian bagaimana caranya kita mengganti kata dengan kata lain. Bisa juga kita mengganti jenis hurufnya. Tapi biasanya itu kita menggunakan jenis huruf Times New Roman. Tinggal kita blok teks yang akan diganti hurufnya, jenis hurufnya. Kita pilih Times New Roman. Dan biasanya itu menggunakan ukuran huruf 12. Apabila kita ingin mengganti katanya, maka kita tinggal menghapus kata yang ingin kita ganti. Kita menghapus kata yang kita ganti. Misalnya yang tadinya Microsoft Word, yang tadinya Microsoft Excel, maka kita ganti dengan kata Microsoft Word. Seperti ini. Kemudian bagaimana cara menyisipkan gambar? Menyisipkan gambar pada teks. Cara menyisipkan gambar pada teks. Kita klik insert. Kemudian ada tab menu illustration. Di sini ada picture. Picture ini dari file atau gambar yang ada pada format atau program yang ada di laptop. Kemudian ada clip art, bisa kita gunakan juga. Ada itu, dia ini gambarnya ada formatnya ini termasuk ke dalam program Microsoft Word. Kita klik picture. Misalnya kita sisipkan gambar. Saya ambil contoh, saya sisipkan gambar logo Universitas Muhammadiyah. Seperti ini. Kita atur ukuran huruf besarnya. Bisa kita tambahkan bingkai ataupun tanpa bingkai seperti ini. Tanpa bingkai ataupun ada bingkai. Kemudian posisinya juga bisa kita atur seperti ini. Posisi gambarnya juga bisa kita atur. Bisa seperti di tengah ini sesuai atau begini. Tergantung dari kemauan dan arahan yang Kemudian kita ukurannya sesuai dengan yang diinginkan. Bisa diperkecil, diperbesar. Kemudian gambarnya juga bisa dipotong. Kita pakai crop seperti ini. Atau bisa juga kita menyisipkan gambar dari clip art. Maka gambar yang ada di clip art itu sudah ada di dalam program Microsoft Word. Tekan go. Maka secara otomatis kita tinggal memilih gambar yang akan kita sisipkan seperti itu. Kemudian selanjutnya itu bagaimana cara membuat grafik. Klik tab menu insert. Di situ ada yang namanya chart. Kita klik chart. Kita pilih kolom yang akan kita gunakan. Seperti ini. Misalnya saya sebagai contoh, saya klik ini. Saya klik OK. Kita tunggu sampai muncul seperti ini. Bila sudah muncul seperti ini, dengan kata lain, ketika kita mengklik grafik atau chart ini akan terhubung dengan Microsoft Excel. Apabila kita mengganti urutannya, misalnya saya ganti bukan kategori, tapi saya ganti misalnya sebagai contoh tahun 2020. Maka dengan kata lain, kategori yang di sini nih sebentar akan terganti dengan tahun 2020. Misalnya di sini
tahun 2020, tahun 2021, 2022 dan 2023. Kan kita kemudian semisal seperti ini kita ubah kategorinya menjadi misalnya tahun 2020, 2021, 2022, 2023 seperti ini. Kemudian series angkanya juga bisa kita ubah. Apakah ini menggunakan seperti ininya, apakah kita bisa menggunakan seri 1 dengan menggunakan seri 1 atau seri 2 bisa, atau dengan sesuai dengan arahan yang diperintahkan oleh data grafik yang akan kita buat. Apabila telah selesai, maka secara otomatis akan muncul di tabel atau dokumen yang kita buat. Bisa kita ganti warna atau bisa namanya itu chart style. Ganti warnanya, ada banyak pilihan warna seperti ini. Saya menggunakan ini agar lebih mudah dikenali apabila menggunakan 3 warna, karena tergantung dari seriesnya, seri 1, seri 2, dan seri 3. Kemudian apabila kita mengedit data grafik yang akan kita gunakan, maka kita bisa klik edit data seperti ini. Kemudian selanjutnya bagaimana cara membuat equation atau rumus. Kita klik tab menu insert. Di sini ada equation. Kita pilih rumus yang akan kita gunakan. Bisa pakai rumus Pythagoras, kuadrat, kemudian ada banyak jenis rumusnya. Bila kita ingin menggunakan rumus yang baru, maka kita klik insert new equation atau memasukkan rumus baru. Sebagai contoh, saya akan pilih rumus binomial teorema. Kan seperti ini. Bisa kita ganti hurufnya. Misalnya kita ganti jadi Y. Tergantung dari perintah rumus yang akan kita gunakan. Kemudian bila kita ingin membuat rumus baru, tinggal kita pilih sesuai dengan rumus yang akan kita gunakan. Seperti ini. Pakai pi atau sin, cos, limit, dan log juga bisa. Seperti ini bagaimana cara kita membuat rumus. Yang terakhir itu bagaimana cara membuat footnote and endnote. Yang terakhir itu bagaimana cara membuat footnote. Cara membuat footnote itu seperti ini. Kita klik tab menu reference, karena bagian untuk memasukkan footnote itu ada di bagian insert footnote. Kita klik insert footnote, ada footnotes, ada di sub menu footnote, ada insert footnote. Artinya insert itu memasukkan, footnote itu masukkan catatan kaki. Kita klik seperti ini, maka akan muncul di bawah lembar kerja itu seperti ini. Misalnya kita kutip dari buku, misalnya kita kutip dari buku ya. Kita kutip dari buku. Kita kutip dari buku sebagai contoh. Sebagai contoh saya akan ambil di daftar pustaka. Daftar pustaka. Misalnya saya ambil dari ini.
seperti ini sebagai contoh saja. Kita pindah ke lembar dokumen, kita paste di sini, maka dengan sendirinya akan muncul footnote-nya di sini seperti ini. Kemudian apabila kita ingin memasukkan insert endnote seperti ini, maka kita klik saja insert endnote, sama halnya dengan insert footnote seperti itu. Itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.